Berikut ini adalah lanjutan dari video sebelumnya alias bagian kedua dari video yang berjudul Aku Iki Sopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif dari desa mana ini? Lali lah. Gini, saya tuh kadang berpikir besok suatu ketika misalnya kita semoga masuk surga semua ya. Yang saya pikir itu besok kalau di sana itu, apakah ada rasa bosan gitu? Permasalahannya kalau kita hidup di dunia seperti ini terus kan membosankan gitu. Apakah besok di sana itu jangan-jangan kalau ada pemberontakan segala macam. Oke, bagus sekali. Tinggal jawabannya Anda mau yang mana? Nek sing paling gampang jawab yang ini. Lah rumah sama aku tanang swarga apa piye? Takon-takon. Gampang ta kuwi? Aku yo urung tahu kok takon aku iki karepmu piye. Wong kowe yo urung karuan mlebu rono ndadak takon. Nek arep ngono kuwi kan ya. Nek jawaban yang praktis sebenarnya, tapi kalau jawaban agak sedikit mendalam ya bisa. Mas, kalau kita hidup di bumi ini kan tergantung O2, tergantung unsur-unsur kimia, unsur-unsur fisika, unsur-unsur biologi, dan itu mempengaruhi perilaku mental kita, jiwa kita, psikologi kita. Sehingga ada bosan, ada nikmat, ada khusyuk, segala macam itu ditentukan oleh cuaca. Nah, nanti di surga Mas, kalau saya mau jawab dengan keberanian, ora bosen gue. Bosen itu hanya ketika kamu berada di alur waktu yang sekarang. Waktu yang sekarang hanya berlaku di bumi. Begitu kowe nang srengenge, hilang deh nang srengenge. Maksudku nang keluar tata surya, kamu menjauh dari bumi, waktu di sini tidak berlaku lagi. Wis ora ono 24 jam. Jadi kebosanan orang di bumi berdasarkan satuan waktu di bumi. Begitu kamu naik, tidak usah ke surga, cedak-cedak wae ning Jupiter, ning Mars, ning Uranus, ya, ning Merkurius, ning kuno wis berlakunya tidak seperti di sini. Ning kene bosen misalnya sak jam ora ngopo-ngopo bosen. Sementara kowe ning kono, kene iki wis setahun ning kono iki isih 2 menit. Mergo hubungannya suwe banget kae. Jadi menurut saya sih ndak bosen. Tidak ada berita di Al-Qur'an bahwa hidup di surga itu bosen, ndak ada. Itu aja, kalau mau gampang, kalau mau syar'i gampang. Pokoknya ngerti ini swarga itu nikmat ra karu-karuan. Dan Allah menyatakan sesungguhnya kenikmatan dunia sangatlah remeh dan kecil dibanding kenikmatan di surga. Ngono mah nek beritane Mas. Ning gari percaya ora percaya, monggo. Nek menurut berita dari Al-Qur'an tidak bosan. Ning kono pemberontakan ra ono Mas. Demo ngono. Allah turun, nah muncul. Nyur gawe kaos. Wah. Ganti Allah. Ora ono Mas, kowe seneng karo seneng. Tidak terikat oleh waktu bahkan. Anda di sana itu namanya kholidina fiha abada. Anda kekal plus abadi. Orang yang kekal plus apa sebabnya? Karena waktu tidak mengikatmu, maka urusan bosan nggak ada. Orang bosan itu karena dia harus berjalan di alur waktu. Kalau di surga, di sana Anda tidak terikat waktu, maka tidak ada kebosanan. Kira-kira ngono kuwi Mas. Nek kowe ora percaya, engko bareng-bareng dibuktekke. Nek nganti kowe tak delok kok ora mlebu swarga, engko aku nesu. Niku aku kudu mlebu swarga arep mbuktekke niku. Kudu dilebokke. Terus sing dinun niku malaikat itu takon aku niku sing bocah lali jenenge desane niku. Oh Mas ya. Saya husnudzon, saya mendoakan semua Anda. Semua pertanyaan Anda sangat positif. Maksud iki ya wis uripmu wis bener. Dosamu pira to ya? Kok ora mlebu swarga iki dosane pira? Kata Allah kan barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih besar, dia adalah orang-orang yang beruntung di akhirat. Lebih besar itu misalnya kan 51 kan lebih gede mbangane 49. Saiki Pak nek saya tanya, kira-kira dosane ibu-ibu bapak-bapak iki nganti pirang persen to? Bendina iki sing kowe nglakoni dosa pirang persen? Ono 5%. 1% pun belum tentu. Orang nganti to.
Dadi kowe kan timbangan apikmu ya minimum 95%. Ya ra? Elekmu mung 5%. Mesti mlebu swarga nek menurut hitungan dari ayat Allah ya. Ojo njur tak tingkatkan dosa saya. Yang penting jangan sampai ke 49 kan itu. Ya aja ngono kuwi ya, tapi kalau menurut hitungan saya, gek ngopo lho jenengan kok ora mlebu swarga iki gek ngopo? Njur sing mlebu swarga sing kepriye? Wong kowe iki wis menderita kaya ngene, kudune sugih ora sugih, kudune tentrem ora tentrem, kudune kowe iki kompak malah saiki dicongkrah-congkrahke kaya ngene iki pecah iku pecah iki. Antara NU dhewe ya ora kompak, antara Muhammad dhewe ya ora kompak, antara wong Islam kerengan. Setiap partai menginginkan kehancuran partai yang lain, bener enggak? Seneng enggak Gerindra kalau PDIP hancur? Seneng enggak? Seneng enggak PDIP kalau Golkar hancur? Semua saling seneng kehancuran orang lain. Kita sekarang ini menjadi bangsa pemakan bangkai. Nek wis ana wong salah, tidak entek, dibuli entek ning medsos. Angger salah sithik tusuk kondeku lebih indah dari suara adzanmu. Ngono ya. Wah, tidak didoni disambeli ora karo-karuan. Kowe iki ora mesake lah Mbak Sukma iki arep kon piye? Wong kae iki anake raja, anake presiden, kecilik urip ning istana, ora ngerti kos, ora ngerti kredit, ora ngerti deh. Utang ning bon ning warung ora tahu. Tuku nglengo ora tahu. Bu Mega, Mbak Rahma, Mbak Sukma ora tahu ngalami kaya kowe. Nganggo motor dhewe ngono ora tahu. Nganggo angkot ora mungkin ngerti. Kon tuku beras ora ngerti nggone. Dan itu memang begitu teman sekalian. Anda jangan terlalu menganiaya orang yang salah gitu loh. Yo syukur dia rendah hati terus mau belajar. Sesungguhnya saya sudah berkali-kali diminta untuk selalu makyahan di pusat PDIP dan yang minta langsung Bu Mega, dan Bu Mega tidak pernah marah sama saya meskipun saya ngomongnya macam-macam. Cuman kita belum tega aja untuk makyahan di Lenteng Agung pusat PDIP itu. Karepe Bu Mega, cak pokoknya diwurui toh PDIP iki diwulang ben kene iki ora salah-salah banget gitu. Karepe apik loh Mas. Tapi saya belum mau karena saya menghitung sangat banyak hal. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan jalan bagi keduanya. Jadi saya tidak anti siapa-siapa, tidak pro siapa-siapa. Semua tak terima, semua saya terima. Setan orang apa-apa yang kene lungguh ya rasa nganggu wong salat, rasa nganggu hatiku, ora iso mlebu hatiku. Kowe tak leboni genti lho kanggo ngono. Karep ngangslupi aku tak angslupi genti kowe engko. Tak dadekke jamaah makyah tak impeni kapok kowe ngono. Itu yang sekalian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngijabahi. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah lanjutan dari video sebelumnya alias bagian kedua dari video yang berjudul Aku Iki Sopo. Dan sedikit info saja, berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2018, di mana inti dari video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada salah satu jamaah Ma'iyah yang bertanya, apakah di surga nanti ada rasa bosan? Karena menurut si penanya, di dunia ini kan hanya begini-begini saja. Sehingga penanya berpikir jangan-jangan di surga nanti juga ada kebosanan. Kurang lebih begitulah
inti dari apa yang ditanyakan oleh penanya. Mungkin sebagian dari teman-teman akan berpikir begini, kok ada ya yang bertanya hal yang tidak masuk akal seperti itu? Ya masa di surga kok ada kebosanan? Jujur saja kami pun demikian adanya, di mana kami pun berpikir, ya kali di surga kok bosan. Tapi nyatanya inilah dunia dengan segala macam perbedaan pikiran dan watak manusianya. Begitupun dengan saudara kita yang bertanya yang tidak bisa kita paksakan untuk berpikir seperti kita. Karena selayaknya keragaman dan segala macam kemungkinan, maka pola pikir dan cara pandang manusia juga ada bermacam-macam kemungkinan, sehingga pastilah ada perbedaan pemikiran, pendapat, dan seterusnya. Namun yang pasti adalah kami mencoba sedikit mentadaburi penanya dengan berhusnudzon begini. Mungkin penanya berpikir apapun saja bisa dilakukan, bahkan apapun saja tidak dilarang. Pokoknya mau apa dan bagaimanapun saja bisa tercapai. Nah, berlandaskan itulah mungkin penanya berpikir kalau semua saja bisa, maka apa nikmatnya wong tidak ada perjuangannya. Lah mau apapun saja tinggal beres, pokoknya mau apa saja bisa tercapai. Sehingga tidak ada perjuangannya dan tantangannya. Maka bukankah itu sebuah kebosanan? Mungkin berlandaskan pemikiran yang seperti itulah makanya si penanya menanyakan hal semacam itu. Padahal seharusnya sebatas yang kami tahu, kalau kita mau berpikir soal akhirat, surga, neraka, dan sejenisnya itu, maka seharusnya kita jangan berpikir dengan ilmu dunia, alias jangan mengukur akhirat dengan cara pandang dunia, karena jelas itu akan sulit. Intinya jangan berpikir tentang akhirat dengan cara pikir duniawi, karena tak akan ketemu. Contohnya begini. Kita sebagai umat Islam pasti mempercayai akhirat, dan Allah banyak menginformasikan tentang keadaan akhirat di dalam firman-firman-Nya. Misalkan ketika seseorang meninggal dunia, kemudian dia dikuburkan, maka jarak 40 langkah dari peziarah yang terakhir saat meninggalkan kuburannya, akan datang malaikat yang mendatanginya, kemudian bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan apa kitabmu. Jika kita menggunakan cara berpikir dunia, maka itu akan sulit untuk bisa kita pahami. Bagaimana bisa coba orang yang sudah mati memiliki kesadaran? Bagaimana bisa mayat ditanyai? Atau misalkan juga informasi Allah pada ayatnya yang menyatakan bahwa kelak kita akan dibangkitkan kembali. Maka kalau kita berpikir dengan pola pikir dunia, maka akan menganggap mustahil. Bagaimana bisa badan yang sudah hancur tak tersisa dapat dibangkitkan kembali? Atau informasi Allah yang lainnya perihal Shiratal Mustaqim yang menyatakan bahwa Shiratal Mustaqim itu jembatan yang berukuran seperti rambut dibelah 7, di mana bawahnya adalah neraka jahanam. Orang-orang akan menyeberanginya, ada yang terjatuh, ada yang menyeberanginya dengan waktu yang begitu lama, ada yang baru setengah penyeberangan sudah terjatuh, ada yang menyeberanginya dengan secepat kilat, dan masih banyak lagi. Bayangkan, orang modern mendengar kisah itu maka mungkin akan sulit untuk mengimaninya alias akan sulit untuk mempercayainya. Jadi intinya adalah pengetahuan, penglihatan, pendengaran, dan seluruh kemampuan kita sudah jelas berbeda dengan ketika kita di akhirat kelak. Jangankan kehidupan di akhirat nanti, kehidupan di kandungan saja itu sudah sangat sulit untuk dirumuskan dengan pola pikir dunia. Jadi jangan pernah memikirkan akhirat dengan cara pikir dunia, dan jangan mengukur akhirat dengan ukuran dunia. Kurang lebih itu sedikit tadaburan dari kami saja yang tidak penting sama sekali. Namun intinya beginilah poin-poin respon jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada penanya. Poin yang pertama adalah Mbah Nun menawarkan kepada penanya untuk memilih jawabannya. Jadi Mbah Nun ngentikku begini. Jawaban dari pertanyaan Anda itu ada sangat banyak dan bermacam-macam. Anda tinggal memilih jawaban mudah atau jawaban yang agak serius atau jawaban syar'i. Maksudnya Mbah Nun begini. Jadi kalau jawaban gampang itu begini. Anda ngapain bertanya surga segala? Wong aku juga belum pernah ke sana. Anda juga belum tentu masuk sana. Kok tanya-tanya segala? Sontak jemaah tertawa mendengar jawaban berkelakar dari Mbah Nun. Kurang lebih begitu menurut Mbah Nun. Begitu itu kalau jawaban gampangnya. Sedangkan kalau jawabannya agak lebih serius begini.
Jadi kalau kita hidup di dunia kan kita tergantung O2, terikat oleh unsur-unsur kimia, unsur-unsur fisika, unsur-unsur biologi. Dan itu mempengaruhi perilaku kita, mental kita, jiwa kita, dan biologi kita. Sehingga ada bosan, ada khusyuk, ada capek, ada kantuk, dan segala macam itu ditentukan oleh unsur-unsur duniawi. Poin selanjutnya, Mbak Nun ngetiku begini. Sementara kalau di surga nanti, jika saya mencoba untuk menjawab dengan agak sedikit keberanian, maka saya akan menjawab bahwa kamu tidak akan bosan di sana. Karena bosan itu hanya ketika kamu berada di alur waktu yang sekarang, dan waktu sekarang ini hanya berlaku di bumi. Selanjutnya, Mbak Nun memberikan contoh untuk sedikit menyederhanakannya. Jangankan di akhirat, ketika kamu menjauh dari bumi saja, misalnya kamu keluar, waktu di dunia sudah tidak berlaku lagi. Bahkan di sana sudah tidak ada lagi waktu 24 jam. Jadi kebosanan orang di bumi itu tergantung pada satuan waktu di bumi. Jadi begitu kamu naik, tidak usah ke surga yang dekat-dekat saja, semisal kamu ke planet Uranus misalnya. Di sana berlakunya sudah tidak seperti di bumi. Jadi misalnya di dunia 2 jam tidak ngapa-ngapain, kamu sudah bosan. Sementara kalau kamu di sana, di bumi ini sudah 2 tahun, di sana baru 2 menit. Sampai di sini selanjutnya Mbah Nun ngentiku begini. Jadi menurut saya di surga nanti tidak berlaku lagi kebosanan. Kemudian poin yang terakhir, Mbah Nun menutup respon jawaban dengan mengemukakan jawaban syar'i, di mana menurut Mbah Nun tidak ada informasi di dalam ayat-ayat Allah yang menyatakan bahwa hidup di surga itu membosankan. Jadi menurut Mbah Nun, kalau mau jawaban syar'i itu lebih gampang. Pokoknya hidup di surga itu nikmatnya tiada tara. Bahkan Allah menyatakan bahwa sesungguhnya kenikmatan di dunia itu sungguhlah remeh dan amat kecil jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Dan menurut Mbah Nun, tinggal andanya mau percaya atau tidak. Kalau mau mengimaninya ya silakan, tidak ya silakan. Yang pasti informasi dari Allah adalah bahwa surga itu amat sangat nikmat. Bahkan di sana kita tidak hanya abadi, namun kekal lagi abadi. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami, matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.